Cinta segitiga sumo Beiying Zhenlan. Pada awalnya Beiying yang terpilih sebagai calon permaisuri Kongsang harus menjalani upacara pranikah dengan memasang segel di dahinya dan mengisolasi diri dari dunia luar selama 3 tahun di Menara Putih. Pada saat itu Raja Qing mengirim seorang budak untuk dijadikannya teman bermain di menara. Namun tanpa diduga budak itu memiliki penampilan yang sangat menawan hingga membuatnya jatuh cinta. Budak itu bernama Sumo. Sebelumnya Raja Qing memberitahu Sumo bahwa jika dia ingin bebas dari perbudakan, dia harus mencium Beiying. Suatu hari Sumo secara diam-diam memasuki kamar Beiying dan menciumnya hingga menyebabkan segelnya rusak. Beiying dianggap sudah ternoda dan gelarnya sebagai calon permaisuri harus dicopot. Namun Zhenlan, calon suaminya, bersikeras untuk tetap menikahinya. Pada akhirnya di hari pernikahan, Beiying memilih melompat dari puncak menara. Semua orang termasuk Sumo mengira dia sudah mati. Namun ternyata nyawanya diselamatkan oleh 3 Dewi Yunhuang dan dia tertidur selama 10 tahun. Ketika Beiying terbangun, situasi Kongsang sangat kacau. Suku Bai dan suku Qing bermusuhan. Suku Es menyerbu dan mengakibatkan ayahnya meninggal dalam pertempuran. Sementara suaminya, Zhenlan, tubuhnya tercabik menjadi 5 bagian. Darah kaisar disegel selama ratusan tahun. Setelah kekalahan tersebut, demi melarikan diri dari pengepungan, Beiying mewakili ayahnya sebagai Raja Putih bersama 5 raja lainnya bunuh diri di depan artefak Jiwi. Kota tak berwarna terbuka dan ke-6 raja berubah menjadi hantu. 100 tahun kemudian, Beiying dan Zhenlan bergandengan tangan untuk memulihkan negara. Sementara Sumo telah menjadi dalang yang kuat. Beiying dan Sumo bertemu lagi dan mereka masih merindukan satu sama lain. Meskipun berdiri di sisi berlawanan, namun cinta Sumo teramat dalam. Sumo diam-diam menggunakan separuh hidupnya untuk melakukan sumpah darah jiwa bintang padanya untuk memberinya tubuh normal. Sumo diam-diam menjaganya, menanggung semua rasa sakit sendiri, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya sebelum Sumo meninggal, Sumo mengucapkan 3 patah kata, "Aku mencintaimu," dan dijawab, "Aku juga." Sayangnya Sumo yang berasal dari ras Hiu tidak dapat bereinkarnasi. Namun Sumo berjanji pada Beiying bahwa pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya, dia akan berubah menjadi air pasang dan kembali ke Yunhuang untuk menemuinya. Setelah kematian Sumo, Beiying mengucapkan selamat tinggal pada Zhenlan dan pergi ke pagoda cinta untuk menemani jenazah Sumo sebagai upaya menebus penyesalan terbesar dalam hidup mereka. 17 tahun kemudian, sebelum tenggat waktu Zhenlan semakin dekat, Beiying kembali ke ibu kota kekaisaran dan membuat perjanjian dengan Zhenlan untuk kembali ke runtuhan. Setuju untuk